Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Raymond Panjaitan dengan NIM 123370059 dari Teknik Pertambangan ITERA angkatan 2023. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan apa sih itu hidrologi. Nah, pertama kita harus memahami apa dulu hidrologi itu. Nah, apa itu hidrologi? Seperti yang kita tahu dari kata hidro yang berarti air. Nah, untuk hidrologi itu sendiri yaitu ilmu tentang air. Yang secara sederhananya itu ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi. Yang biasanya kita tahu itu seperti pergerakan air yang mulai dari air hingga hujan, lalu perputaran dari air tersebut. Nah, ini ada dijelaskan juga bagaimana air bergerak, di mana air tersimpan, hubungannya dengan lingkungan. Nah, pada siklus hidrologi tersebut atau yang biasa kita sebut siklus terjadinya hujan, itu berjalan tanpa henti, yang dimana perputarannya terus berlanjut selama masih ada yang namanya air. Nah, pertama itu dari evaporasi. Itu seperti air yang pada laut. Air yang di laut terkena sinar matahari dan menguap akibat dari panas matahari tersebut. Nah, air yang menguap tersebut membentuk awan yang disebut kondensasi, yaitu uap air di ketinggian mendingin dan berubah bentuk menjadi butiran air atau awan. Nah, setelah menjadi awan, awan tersebut akan mengalami presipitasi, yang dimana seperti yang kita tahu itu adalah hujan. Nah, saat awan sudah berlalu berat, air jatuh kembali ke bumi sebagai hujan atau salju. Namun seperti di negara kita, itu biasanya terjadinya hanya hujan saja. Nah, di sini ada awal perjalanannya. Dari yang pertamanya itu adalah kekuatan matahari. Semuanya dimulai dari energi matahari. Panasnya mengubah air cair menjadi gas atau uap. Ya, seperti yang kita tahu, itu adalah penguapan. Proses ini tidak hanya terjadi di laut, tapi juga pada tanaman atau transpirasi dan tanah yang basah. Inilah cara alam memurnikan air secara alami. Nah, seperti yang kita tahu, setiap hal yang mungkin memiliki kadar airnya, jika dipanaskan dalam radiasi matahari, mungkin itu akan menguap. Nah, uap tersebut dapat berkumpul. Apalagi seperti pada laut itu dalam jumlah besar akan berkumpul dan membentuk suatu awan. Nah, setelah awan dan terjadi hujan tadi, air tersebut akan kembali mengalir ke asalnya, yaitu laut. Nah, hal itu dapat dibuktikan melalui ketika terjadi hujan pastinya akan ada runoff, yaitu aliran permukaan. Nah, runoff ini dapat terbentuk melalui kumpulan air yang tidak bisa diserap oleh tanah atau tanah tersebut sudah jenuh akan air. Nah, kumpulan air tersebut berkumpul dari permukaan dan mengalir terus hingga sampai pada penghujungnya, yaitu laut. Seperti yang kita tahu, untuk aliran permukaan ini biasanya ada seperti sungai yang terhubung langsung ke laut. Nah, selanjutnya ada air bawah kaki kita, seperti infiltrasi dan air tanah. Nah, untuk air tanah ini biasanya ditemukan di dasar, biasa tidak ditemukan di permukaan. Seperti pada penjelasannya, tidak semua air hujan mengalir ke sungai. Sebagian besar meresap ke pori-pori melalui proses infiltrasi. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini air yang diserap melalui tanah. Sedangkan untuk yang seperti runoff tadi, mungkin itu seperti limpasan, yang dimana limpasan itu sendiri seperti yang kita tahu itu adalah becek air atau kumpulan air yang tidak terserap ke dalam tanah dan dia menumpuk di permukaan hingga membentuk suatu aliran yang untuk menuju ke laut. Nah, sedangkan infiltrasi ini dia yang sempat masuk ke dalam tanahnya. Inilah yang akan menjadi air tanah atau groundwater, cadangan air tawar raksasa yang tersimpan di lapisan batuan di bawah tanah atau aquifer.
Nah, setelah kita tahu siklusnya, kita juga perlu mengetahui mengapa kita harus peduli terhadap hidrologi. Nah, yang pertama itu ada untuk sumber kehidupan. Memahami hidrologi membantu kita menemukan dan mengelola sumber air bersih untuk minum. Seperti yang kita tahu itu ada air gunung yang biasa dipakai untuk minum atau untuk air saluran air di rumah-rumah, dan juga bisa sungai yang biasa dipakai untuk menyuci atau untuk mungkin banyak aktivitas yang bisa digunakan. Lalu ada untuk manajemen bencana, yaitu membantu kita memprediksi banjir dan kekeringan sehingga kita bisa bersiap lebih baik. Nah, ini bisa diukur melalui naiknya ukuran air atau semakin berkurang. Seperti pada banjir itu bisa dilihat melalui air yang mulai naik di permukaan di daratan kita. Nah, untuk lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem agar tumbuhan dan hewan tetap hidup. Nah, ini mungkin secara alami. Ada juga seperti yang dipergunakan untuk pertanian, untuk menyiram tanaman-tanaman para petani, dan untuk hewan sendiri itu bisa secara alami yang biasa dapat di alam. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya tentang hidrologi secara singkat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.